Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel spiritual Monggo Kerso. Ketenangan, kedamaian, kenyamanan, keberlimpahan, keberkahan, dan kebahagiaan semoga menyelimuti kita selalu di setiap waktu. Amin. Oke, untuk kali ini saya akan sharing tentang bagaimana seorang Nabi Sulaiman itu bisa menjadi orang yang sangat kaya raya yang tak tertandingi di zamannya. Sudah menjadi nabi, menjadi rasul, menjadi seorang hamba yang taat, yang takwa, yang sangat soleh, masih juga menjadi orang yang sangat kaya raya. Tentu saja untuk menjadi kaya raya ini tidak semata-mata hanya kebetulan ya. Meskipun semuanya atau segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Tuhan, tapi di balik beliau menjadi orang yang kaya raya pasti ada suatu rahasia, ada modal, ada senjata, atau ada bekal-bekal yang bisa membuat beliau menjadi orang yang kaya raya. Oke, untuk mengetahui rahasianya apa sehingga beliau Nabi Sulaiman ini bisa menjadi orang yang sangat kaya raya, saya jadi teringat ketika dulu saya masih kecil ya, saya mengaji di desa, saya dipulang atau dipelajari oleh guru ngaji saya di desa. Ya, waktu itu ada sebuah pelajaran syairan. Nah, saya jadi teringat syair itu, syair Jawa ini ya, syair Jawa itu ada sebagian bait-bait yang mengungkapkan atau menceritakan tentang bagaimana Nabi Sulaiman ini bisa menjadi orang yang kaya raya. Untuk itu sebelum saya lanjutkan, saya mohon ini juga sebagai saya mengenang ya, saya mengenang dan supaya saya teringat kembali, juga mengingat guru-guru saya sebagai wujud rasa syukur saya sudah diberikan suatu ilmu, maka saya ingin mengulang syair yang dulu pernah saya pelajari. Oke, abaikan tentang suara ya, yang penting kita dapat maknanya, yang penting kita dapat pelajaran. Oke, sebelum saya lanjut silakan disimak dulu syairnya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqani amalan sholihah. Sapa sing pindah ngaji perlune sedurung jangka wis diampuni. Luruang ilmu senajan adoh derajat luhur bisa kinayuh. Ngaji mong sak jam luwih utama timbang ibadah suwengi lomo. Nabi Sulaiman diperintah milih antara ilmu raja lan sugih. Nabi Sulaiman diperintah milih antara ilmu
raja lan sugih, banjur ngelmune ingkang dipilih, jur keparingan raja lan sugih, banjur ngelmune ingkang dipilih, jur keparingan raja lan sugih. Oke, sekarang kita lanjut ya. Kita mengambil pelajaran dari syair tadi itu. Sapa sing pindah ngaji perlunis, durung jangkah wis diampuni. Siapa yang punya niat tujuan untuk mencari ilmu, bahkan sebelum melangkahkan kakinya, ya sudah diberikan pengampunan. Kemudian ngaji mung sak jam luwih utama timbang ibadah suwengi lomo. Artinya kita belajar ilmu, kita mengaji 1 jam itu lebih utama dibanding beribadah semalam suntuk. Dan selanjutnya Nabi Sulaiman diperintah milih antara ilmu raja lan sugih. Banjur ilmune ingkang dipilih jur keparingan raja lan sugih. Jadi ketika Nabi Sulaiman itu ditawari oleh Tuhan, kamu mau ilmu, mau jadi raja atau mau harta? Maka pada saat itu Nabi Sulaiman menjawab dan memilih ilmu. Karena Nabi Sulaiman memilih ilmu, maka Nabi Sulaiman dikasihlah menjadi seorang raja dan dikasih juga harta benda yang berlimpah, sehingga beliau menjadi orang yang sangat kaya raya. Jadi jelas dari syair itu tuh saja, dari syair tadi itu ya, kita sudah bisa menyimpulkan, kita dapat pelajarannya bahwa rahasia Nabi Sulaiman menjadi orang yang kaya raya, menjadi raja adalah karena ilmu. Begitu sangat pentingnya ilmu, sehingga tidak ada manusia yang bisa lepas dari ilmu. Kalau kita punya ilmu, pasti kita menjadi apa-apa. Dan di sini tidak perlu diurai panjang lebar ya, karena pada intinya adalah itu tadi, semua itu butuh ilmu, semua itu karena ilmu. Tanpa ilmu kita tidak bisa menjadi apa-apa. Begitu juga kalau kita ingin menjadi orang yang kaya raya, berlimpah harta di dunia misalnya ya, nggak ada salahnya. Tapi satu yang perlu kita ketahui, bahwa untuk mencapai itu syaratnya harus dengan ilmu, sebagaimana Nabi Sulaiman tadi. Karena ilmu beliau bisa menjadi raja, beliau bisa menjadi orang yang kaya raya. Oke, sampai di sini, semoga bisa didapat pelajarannya dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.